Minggu lalu kita bicara tentang unnegotiable presence, kehadiran Tuhan yang gak bakal tergoyahkan, pasti ada. Minggu ini kita akan bicara tentang unstoppable, apa lagi? Berkat, blessing. Ya, jadi berkat yang mengalir. Karena kita dalam Imlek, maka kita pakai ya menemukan fu. Fu itu Anda tahu lah, Anda lebih tahu dari saya. Saya tuh orang nggak ngerti sama sekali Mandarin. Jadi fu itu katanya berkat ya. Kalau salah Anda harus bilangin saya. Berkat sejati di dalam Tuhan, diambil dari Kejadian 49 ayat 22 20. Sorry saudara, ini saya agak ke samping aja. Ayat 22 sampai 26 sebenarnya, bukan 25. Oke ya. Nah, apa yang saya mau mulai adalah begini saudari, bahwa ketika kita Imlek, ya, Anda Imlek itu kan senang kan suasananya ya. Suasananya gembira, terus penuh pengharapan, karena tahun baru Chinese disebut. Ketika pengharapan, selalu akan ada pengharapan supaya ke depan perjalanan hidup kita lebih jauh lebih baik. Anda terus juga yang anak-anak muda dapat angpau, yang belum married dapat angpau gitu ya. Jadi, wah senang. Tetapi kemudian, kadang-kadang kita besok-besoknya lesu lagi. Ya, sesudah hari kedua, hari ketiga, lesu lagi, banyak masalah. Bukan nggak begitu? Terus duit angpaunya udah habis gitu. Akhirnya kita jadi ngelihat, kok hidup kita jadi biasa-biasa lagi. Banyak yang kita pengharapan. Mana tuh pengharapan yang dulu katanya, wah, Kong Pacoy, tahun ke depan itu ke Anda semakin lebih diberkatin. Tapi waktu kita jalanin, oh enggak ya. Kita jalanin banyak sekali tantangan. Tetapi kita ngelihat di sini beberapa hal, ya. Jadi ini saya ngalir aja, ya, bahwa ketika kita Vivacoy, kita dapat angpau. Tetapi di sini kita belajar, bukannya karena banyak tradisi Chinese itu sebenarnya adalah juga menyatakan, memperlihatkan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Tidak semua, tapi banyak yang melihatkan kebenaran. Ya, bahwa di dalam tradisi angpau, di dalam tradisi Imlek selalu ada lampion. Lampion tambang terang. Ya, terus lalu ada angpau, ya, bahagia, kebahagiaan. Jadi memperlihatkan manusia itu butuh angpau apa butuh bahagia? Butuh angpau ya, anak kecil butuh angpau. Tetapi kita yang udah dewasa butuh bahagia. Lalu ada lagi, banyak lagi tradisi-tradisi yang menghormati keluarga. Bukan leluhur aja ke keluarga, bukan leluhur ya kita sudah beda ya. Tetapi menghormati keluarga, orang tua, family, itu sangat alkitabiah sekali. Nah, tetapi di balik itu juga bahwa ketika kita menerima tahun baru Imlek sama seperti tahun baru yang lain juga bahwa kita merindukan sesungguhnya masa depan. Ke depan kehidupan kita lebih baik. Ya, makanya kayaknya kalau Imlek tuh sukacita. Senang semua, katanya nggak boleh marah, ya nggak boleh ribut gitu. Senang semua. Karena kita mengharapkan perjalanan kita ini dijauhkan dari sui, malapetaka. Ya, Anda nggak usah takut juga sama Nian ya. Nian tahu ya, makhluk yang bakal keluar ketika setahun sekali. Sehingga makanya Anda tahu kalau orang Imlek tuh pakai petasan buat nakut-nakutin Niannya gitu ya. Terus pakai apa lagi? Pakai warna merah. Itu kan juga sama kan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir pakai darah merah. Jadi kayak begitu, tetapi kita nggak ngelihat pada niatnya. Tetapi intinya adalah bahwa ketika kita merayakan Imlek, kita menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan berkat, Bapak Ibu. Benar kan ya? Anda mungkin yang keluarin angpau, aduh, ini keluarin uang. Tetapi intinya adalah semua manusia membutuhkan berkat. Oleh sebab itulah kita melihat hal-hal kayak begitu saudara di dalam Imlek ini. Tetapi masalahnya adalah berkat dunia itu rapuh. Uang yang kita kasih, yang kita terima mungkin sebagai angpau, itu bisa habis. Ya. Lalu apalagi? Ekonomi bisa rusak. Sekarang kita juga menjalankan ekonomi yang kita nggak tahu pasti. Sekarang kita sedang orang Chinese kan bilang bahwa tahun ini adalah tahun apa? Kuda apa? Kuda api. Kuda api itu warnanya merah. Wahyu bilang kuda yang keempat adalah kuda merah. Apa yang terjadi waktu kuda merah?
Anda baca sendiri. Saya nggak mau nakut-nakutin. Tetapi ketika kita dalam Kristus, kita tenang. Ya, jadi di Wahyu ada kuda merah. Dan apa yang terjadi di kuda merah itu dikasih tahu. Tapi kita akan nggak ngelihat sini. Nah, kita ngelihat masalahnya adalah ketika kuda merah itu datang, sesungguhnya bukan hanya itu. Dalam Wahyu, itu akan terjadi kekacauan dan ekonomi juga akan bermasalah. Jadi semua hal yang datang dari duniawi yang kita anggap itu hoki lah, berkat lah, itu nggak tetap loh. Kesehatan kita pun lama-lama juga kita udah usia juga bisa turun. Ya. Lalu kemudian juga pokoknya berkat duniawi itu suatu saat akan bisa stop, akan juga rusak, saudari. Nah, inilah sebabnya kita butuh suatu berkat yang nggak pernah tergantung oleh situasi. Inilah yang akan membuat kita hidup unstoppable, nggak akan bisa dihentikan. Karena apa? Ketika hidup di dunia ini, masalah pasti datang nggak? Pasti datang. Tahun mana di mana Anda hidup itu, di mana kita hidup yang nggak pernah punya masalah. Tahun mana di mana kita hidup itu kita nggak punya perasaan cemas, kekhawatiran. Selalu ada pergumulan setiap tahun yang kita jalanin. Jadi kalau kita berharapkan, oh tahun ini semuanya lancar, saudara, kita sedang berfantasi aja. Ikut Tuhan, bukannya tanpa masalah. Nanti kita akan melihat, kenapa kalau gitu nggak tanpa masalah, kita harus ikut Tuhan. Orang lain kan sama aja. Kita tinggal di dunia yang sama. Kalau dunia sedang gempa, kita pun ikut gempa. Ke dunia sedang bermasalah dengan ekonomi, kita pun ikut terpengaruh. Benar kan ya? Jadi dunia ini udah jatuh. Jadi semua orang di dunia ini akan mengalami tekanan masalah. Tetapi kita berbedanya atau apa? Nanti kita lihat bedanya kita tuh apa, saudara. Ya. Nah, sebab itulah kita butuh tadi dikatakan suatu berkat yang tidak tergantung pada situasi ataupun keadaan kita. Nah, kita akan belajar dari berkat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Jadi ketika Yakub itu adalah bapa daripada suku-suku Israel. Israel mempunyai 12 suku, dan ketika Yakub mau meninggal, dia mau melepaskan berkat. Dia lepaskan berkat. Lalu salah satu berkat yang dia berikan adalah kepada Yusuf. Dan berkat kepada Yusuf adalah berkat yang terbaik. Kenapa kita ambil Yusuf? Kau bukan yang pakai yang lain, bukan pakai Ruben, bukan pakai Yehuda. Berkat kan Yakub memberkati 12 anaknya, semua diberkati sama dia. Kata-katanya beda. Tetapi kenapa kita pakai Yusuf? Karena Yusuf adalah gambaran kita, saudara. Yusuf, dia punya anak yang bukan dari keturunan orang Israel. Ya, dia punya 2 anak, saya lupa namanya. Hah? Manasye, ya? Apa? Siapa? Efraim. Itu bukan murni keturunan Israel. Jadi itu seperti kita pun juga ketika terima Yesus, kita dicangkokkan, kita nggak murni datang dari Israel. Ya. Kemudian juga Yusuf juga yang adalah orang yang bilang, kuburkan tulang-tulang saya di tanah perjanjian. Dia ngerti tentang tanah perjanjian. Dia masuk tanah perjanjian, walaupun dia mati di Mesir, tetapi dialah yang minta tulang-tulangnya. Dia punya iman, pasti melihat, pasti ada di tanah perjanjian. Kita sudah ada di tanah perjanjian. Kita menerima berkat itu, selesai. Jadi inilah yang kita terima. Jadi berkat Yakub kepada Yusuf sesungguhnya adalah berkat kepada kita. Kita ngelihat pada berkat-berkat apa aja. Kita baca dulu, saudara ya, dari Keluaran 49, mulai dari ayat 22 sampai 26. Anda baca, coba Anda juga menyimak, sehingga ini banyak gambaran. Jadi perlu perhatian. Kita mulai. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pada mata air. Dahan-dahannya mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat. Pelindung Yakub. Oleh sebab itu, gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, bukan Yakub ya. Jadi Anda ngelihat waktu kita baca, kayaknya aneh.
Tetapi memang inilah nubuatan yang Yakub berikan kepada Yusuf untuk memberkatinya. Tetapi semua bersifat puitis, indah, tetapi menggambarkan lambang-lambang. Karena firman Tuhan juga kasih unjuk bahwa kadang-kadang penggambaran sesuatu diberikan dalam suatu lambang. Oleh sebab itulah kita butuh Roh Kudus untuk menyingkapkannya. Anda dan saya ada Roh Kudus. Sebab itu saya percaya kita akan mengerti hal ini. Nah, pertama kita akan lihat apa yang dikatakan berkat apa yang disediakan oleh Allah buat kita. Kita ini dianggap sebagai Yusuf melalui Yusuf ya. Pertama adalah Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang ditanam pada mata air. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa kehidupan Yusuf itu penuh dengan masalah. Dari anak kesayangan bapaknya, Yakub sangat sayang dia, kemudian dia dijual, dikhianatin oleh saudara-saudaranya, jadi budak, dibuang ke sumur, lalu kemudian jadi budak di tempat Potifar, lalu dia udah jadi budak kesayangan, lalu tiba-tiba dikhianati oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara dia sudah berlaku baik, sudah nolong juru minum, tetapi nggak diingat. 2 tahun dia diamin aja sama juru minum. Baru kemudian. Jadi Anda ngelihat kehidupan Yusuf itu penuh dengan masalah, tantangan-tantangan. Tetapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Kenapa? Firman-Nya katakan di sini. Dia ditanam pada aliran mata air. Saudara-saudari, banyak hal akan kejadian-kejadian yang mungkin mengecewakan kita. Tapi jangan biarkan pengharapan kita hilang. Ketika kita terhubung sama sumbernya, maka itu akan membuat kita nggak hilang harapan. Sekalipun dikecewakan oleh saudara kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh teman baik kita. Saudara-saudari, jangan mau jadi pahit. Nah, Yusuf nggak mau pahit karena dia tahu bahwa dia adalah mengalir. Dia mendapatkan aliran dari tempat mata air yang nggak pernah berhenti. Kadang-kadang kita melihat kalau kita di dalam orang, Anda ngeliat ya, bahwa buat orang Chinese, air itu adalah tempat di mana hoki datang. Ya kan, berkat datang. Ya. Makanya Anda ngelihat banyak sekali tempat-tempat yang dibangun tuh, oh kalau di air tuh, dan kalau ngelihat Hong Shui tuh kadang-kadang ngelihat air, benar nggak? Saya nggak tahu. Tetapi kita bukan ngeliatin itu lagi. Kita ngelihat air ini terhubung ke sumber mata air. Firman Tuhan mengatakan sumber mata air kita adalah dari tata kasih karunia Allah. Dari Allah sendiri. Kalau kita ngelihat Yeskiel lalu kita gabungkan dengan Ibrani, mata air itu datang mengalir dari tata kasih karunia. Bukannya tata di mana Anda, bayangkan kamu anak baik, makanya saya berkatin. Bukan. Dikatakan dalam Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian memasuki tata kasih karunia untuk menerima grace and mercy, pertolongan kita. Saudara, Anda dapat kemurahan dan pertolongan bukan karena Anda layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan mengalir. Kalau kita layak, ketika Anda dikhianati sama orang, lalu ada tuduhan, lu dulu juga begitu, gak setia juga, lu juga gak beres, gak benar. Ketika Anda mengharapkan berkat datang dari perbuatan kita, maka nggak ada orang pun, satu orang pun yang lain. Jangan sombong. Roma katakan semua manusia telah jatuh, telah hilang dari kemuliaan Allah, turun dari kemuliaan Allah. Yesaya katakan perbuatan kita paling kudus seperti kain kotor. Nggak ada. Mau siapapun hamba Tuhan yang di mata manusia luar biasa besar, tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar Tuhan yang tinggi. Seorang anak muda datang, guru, perbuatan apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk surga? Tuhan bilangin, ikutin hukum Taurat, A, B, C, D. Dia bilang, saya sudah lakukan. Kemudian dikatakan, Tuhan bilang, masih ada satu lagi. Ketika kita mengandalkan perbuatan kita, selalu ada satu hal yang nggak bisa kita lakukan. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu aja punya hati yang buruk, yang nggak enak, yang marah, benci sama orang, itu udah dosa. Kalau Taurat bilang perbuatan, kalau kamu berbuat baru dosa. Tuhan bilang, enggak, standar aku bukan itu. Ada niat aja, udah dosa. Udah nggak benar. Jadi nggak ada satu orang pun yang layak di hadapan Tuhan.
Tetapi ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi tantangan, ketika Anda menghadapi kebutuhan, saudara ingat, Anda terhubung dengan sumber yang membuat pengharapan Anda dan saya nggak pernah akan bisa kering ketika kita tahu kita terhubung dari tata kasih karunia Allah. Sumber ini mengalirkan pengharapan buat kita. Ya, sumur kering. Yusuf, ya ini saya pakai kata-kata puitis saja. Yusuf dimasukin ke sumur kering, tetapi hatinya nggak kering, saudara. Karena dia terhubung sama mata air. Anda mungkin bisa dikecewakan sama orang. Anda mungkin bisa dilukai sama orang, tetapi jangan biarkan hati Anda jadi kering, nggak punya pengharapan. Lalu dikatakan, dia punya status budak. Dia dianggap budak di negeri asing, nggak punya saudara, tetapi tidak melunturkan identitas Yusuf sebagai anak Allah. Anda mungkin di mata dunia statusnya nggak dipandang rendah, ataupun di level di saudara, Anda di antara family saudara, Anda dianggap ini orang yang paling nggak berarti. Jangan biarkan melunturkan status Anda dalam anak Tuhan, dalam Tuhan. Status Anda di Tuhan nggak pernah berdasarkan apa yang kita miliki dan bisa lakukan. Hanya karena apa yang Yesus lakukan, perbuat, sehingga itu nggak akan hilang. Karena Yesus sudah melakukan semua di atas kayu salib supaya Anda dan saya menjadi anak-anak Allah terkasih di dalam Yesus. Amin ya? Yusuf dimasukin penjara. Tetapi lihat, tembok penjara nggak bisa membendung pertumbuhan Yusuf. Paulus di dalam penjara, tetapi tidak bisa membendung karya Paulus. Dia menulis di dalam penjara. Demikian juga Yusuf di dalam penjara. Dia tidak pernah berhenti bertumbuh. Anda pikir bahwa dia langsung bisa bicara dengan baik, bisa mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya kalau dia nggak bertumbuh. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kerjaannya hanya sakit hati doang, sehingga nggak mau bertumbuh. Apa Anda nggak pikir bahwa Yusuf itu sakit hati sekali dengan saudaranya, dengan istri Potifar, dengan Potifar juga yang nggak mau percaya dia, dengan juru minum, tapi dia nggak membuat itu menjadi penghalang dia. Penjara nggak akan menjadi penghalang dia. Tetapi dia mulai bertumbuh. Kita pun juga, ketika kita mulai ngedengerin hati kita yang terus terluka, maka kita nggak akan menjadi bertumbuh. Saudara-saudari, ketika kita mau kapan saya bisa bertumbuh? Ketika Anda terhubung sama sumber. Karena Allah kita, di dalam Yeskiel dikatakan bahwa sungai itu, semakin Anda berjalan, semakin dalam. Sehingga akhirnya, pertama hanya, kalau Anda baca Alkitab, Yeskiel dapat penglihatan bahwa ada aliran sungai dari tata Allah. Dan sungai itu makin lama ketika Yeskiel jalan makin dalam. Pertama hanya semata kaki, kemudian selutut. Ini bukan banjir. Kalau di Jakarta mungkin ya, gitu ya. Ini bukan. Tapi kemudian pada akhirnya menenggelamkan dia sehingga dia larut. Hanya kesadarannya hanya air dari tata kasih karunia itu aja. Semakin kita berjalan sama Tuhan, semakin bertumbuh, kesadaran kita bukannya perbuatan orang, bukannya keadaan, bukan masalah, bukannya ketakutan, tetapi kehadiran Tuhan. Inilah harus kita mau. Saya percaya kita belum sampai situ, tetapi Tuhan mengundang untuk datang, karena ini sudah tersedia aliran ini. Amin ya? Kita sama-sama belajar bagaimana berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemurahan pada kemurahan, dari iman kepada iman, dari berkat kepada berkat, dari kekuatan pada kekuatan. Dan inilah yang Tuhan mau sediakan kepada kita, dan kadang-kadang yang kita lihat berbeda. Di firman Tuhan dikatakan di sini, ya, jadi ingat, berkat dari akar. Berkat, kalau gambaran Yusuf adalah dia seperti ditanam di mata air, ada akarnya. Jadi berkatnya sebenarnya sesungguhnya diisap oleh akar, datangnya dari aliran sungai itu. Nah, yang terjadi pada Yusuf, lihat. Oleh sebab itulah kita harus terhubung sama sumbernya ini, maksud saya. Dan kemudian di ayat 49-22b dikatakan, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Kehidupan Yusuf penuh dengan tembok penghalang yang tadi kita sudah bicarakan.
Tetapi lihat, kalau kita punya penghalang, kita punya masalah, kemauan kita biasanya adalah, Tuhan, singkirkan penghalang itu. Benar? Tuhan, bereskan masalah itu. Tapi kadang-kadang, pertumbuhan datang adalah ketika kita ini pohon, mau terus bertumbuh dan menjalar ke tembok-temboknya. Dan inilah yang dikatakan, dahan-dahan yang naik mengatasi tembok. Dahan-dahan yang pertumbuhan kita mengatasi masalah, obstacle yang kita hadapi. Kekristenan bukan tentang sekedar mujizat. Kekristenan bicara adalah kita bertumbuh semakin kuat. Kadang-kadang menjalar, nggak langsung. Ya kan? Nggak langsung naik tinggi. Enggak. Karena dia bilang, kadang-kadang dahannya naik, mengatasi tembok. Anda tahu bahwa dahan itu nggak langsung tiba-tiba tinggi kan? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tetapi ada pertumbuhan. Kalau orang yang sedikit kecewa, udah nggak mau datang ke gereja, sedikit males di entertain, males Anda hanya memuaskan rasa santai, males. Kita susah bertumbuh, saudara. Kadang-kadang kita harus push jiwa kita. Masalah kita adalah bukannya pada roh, bukan pada berkat, masalahnya kita adalah pada jiwa kita. Jiwa itu domainnya kita, bukannya domainnya Tuhan. Kehendak bebas itu ada di jiwa. Anda dan saya yang harus kendalikan dan tundukkan. Tuhan tidak akan menundukkannya bagi kita. Kita yang harus tundukkan. Sebab itulah pertumbuhan kadang-kadang lambat merayap. Ya, ini sama tadi yang terjadi seperti itu. Jadi, kenapa Anda dan saya memiliki berkat yang gak pernah berhenti mengalir? Kalau kita melihat kepada Tuhan, saudari. Unstoppable blessing adalah ketika Anda dan saya menyadari berkat itu sudah ada. Tetapi berkat itu bukan hanya sekedar materi. Yang kita lihat selalu materi kan? Bukan itu saja. Adik-adik yang masih muda juga. Bukan hanya sekadar langsung kita melesat, dapat posisi tinggi di pekerjaan. Lalu kemudian kita dapat yang masih sekolah, mau kuliah, tiba-tiba Tuhan tempatkan dapat di tempat uni yang bagus. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ditaruh di tempat yang dimana kita nggak mau. Tetapi jangan biarkan itu menghentikan pengharapan kita. Jangan cepat mundur. Jangan cepat hilang harapan. Maju. Justru disitulah pertumbuhan kita sedang dipercepat oleh Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan katakan dalam perjanjian baru, Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita baca sama-sama. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab ia di luar aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah ketika kita terhubung sama aliran, kita seperti tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Pertanyaan saya dan kepada Anda, apakah Anda sudah ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Anda? Kenapa? Kenapa Anda yakin bahwa Yesus di dalam Anda dan Anda di dalam Yesus? Nah, keyakinan Anda tidak berdasarkan kalau tidak tahu kenapa. Ya? Kalau Anda berbuat yang enggak, mungkin satu saat Anda berbuat sesuatu kesalahan. Ya. Marah, punya niat iri, tadi ya, ngiri, banding-bandingin, salah nggak itu? Dosa nggak? Dosa. Ya. Anda masih tetap di dalam Tuhan nggak itu? Kenapa tetap dalam Tuhan? Kenapa masih tetap dalam Tuhan? Anda ngiri sama orang, Tuhan bilang, nggak boleh ngiri ya, kamu nggak taat perintahku ya. Kalau kamu nggak taat ya, Tuhan udah pergi aja, Roh Kudus tinggalin Anda. Hanya gitu. Apa enggak? Enggak, dan iya. Firman akan menerangkan firman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Tinggal di dalam Kristus tidak ada hubungannya dengan perbuatan Anda, tetapi iman Anda kepada karya Yesus di atas kayu salib. Ketika Anda menerima karya Yesus di atas kayu salib, Anda sedang menerima pengorbanan tubuhnya dan pengorbanan darahnya. Sehingga itulah yang membuat Anda tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam Anda. Bukan saya yang ngomong, Yesus yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Sehingga ketika kita pun sedang gak beres, Tuhan tetap ada
di dalam Anda. Itulah sebabnya Anda memiliki berkat yang gak berhenti mengalir, karena Anda terhubung dengan Dia. Jangan pernah berhenti berharap walaupun keadaan buruk. Seburuk apapun juga. Kenapa? Karena kita terhubung dengan sumber berkat itu. Anda ada di dalam Kristus, Yesus dalam Dia. Sesulit apapun keadaan, jangan pernah berhenti berharap. Jangan mau direbut pengharapan Anda dari Kristus. Mungkin kita yang berbuat salah. Kesalahan yang paling bodoh, yang paling besar pun, bagaimana? Akan merebut Anda dari Kristus? Tidak akan. Enggak akan. Perasaan kita mungkin, aduh saya gak layak sekali Tuhan, bodoh sekali, bego sekali. Anda pikir, yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan kasih selamatkan sebagai contoh, yang pertama adalah orang Israel disebut bebal, keras kepala, pemberontak. Tetapi dialah bangsa yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kita itu kayak begitu, tapi Tuhan gak pernah tinggalin. Karena dia tidak bisa menyangkal firman-Nya. Firman-Nya bilang, ketika kita makan dagingnya, minum darahnya, artinya menerima karya Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, itulah dia memberikan tubuh dan darahnya. Ketika kita beriman pada karya tubuh dan darah Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus, kita tinggal dalam Dia, bukan karya kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah nggak berharap lagi, jangan pernah mau bunuh diri, jangan pernah bikin keputusan yang bodoh. Udahlah, udah sekali kacau, gua bikin kacau aja. Jangan mau. Keadaan kacau apapun juga, ada pengharapan karena Anda dan saya terhubung kepada unstoppable blessing. Berkat yang gak pernah berhenti mengalir. Amin. Itu baru pertama, saudara-saudari. Ya. Kemudian dikatakan ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, mengusik siapa? Yusuf, Anda dan saya. Memanahnya, Anda dan saya dipanah. Dan menaruh dendam kepadanya. Banyak orang ngiri. Bukan kita yang ngiri, orang ngiri. Orang dendam kepada kita. Ya. Namun panahnya tetap kokoh. Saudara-saudari, ketika dikatakan unstoppable blessing, ketika Anda diberkati dengan berkat yang tidak pernah berhenti, bukan berarti tanpa masalah, tanpa resentment, tanpa ada tekanan-tekanan. Ya. Tetapi Anda diberikan kekuatan saat diserang. Biar unstoppable blessing, meski ada hambatan, tetapi jangan berhenti di tempat. Tetap maju. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan supaya iman kita tidak goyah. Kadang kekuatan dari Tuhan bukan sekedar mujizat, tetapi kekuatan dari Tuhan adalah Dia membuat ada orang yang datang memberikan Anda, membangkitkan iman kita. Dia memberikan firman Tuhan yang membuat kita berkobar-kobar kembali. Dia memberikan juga suatu keadaan, suasana, sehingga kita tahu bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Saudara-saudari, dan tempat-tempat itu bukan tempat-tempat yang dimana di dunia, biasa dunia perlihatkan. Tempat-tempat itu adalah tempat di mana ada suara Tuhan. Di gereja, di persekutuan, ketika Anda berdoa pagi, ketika Anda baca Alkitab, ketika Anda renungan pagi, itu ada suara-suara Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kadang ketika kita berdoa bukan masalah luntur, masalah hilang, tetapi kekuatan Tuhan mengalir. Iman kita dibangkitkan. Dan inilah yang berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita diberikan kekuatan saat diserang. Kenapa? Karena dikatakan di sini, namun panahnya tetap kokoh oleh tangan yang maha kuat. Ketika Anda punya masalah, ketika diserang, kita tetap kokoh. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang hadir. Tangan yang maha kuat. Jadi dengan kata lain saya mau katakan di sini, berkat sejati datang karena the presence of God. Minggu lalu kita belajar tentang kehadiran Tuhan. Kadang umat Tuhan gak sadar bahwa salah satu aset terbesar kita adalah kehadiran Tuhan. God with us, Immanuel. Aset terbesar kita bukannya harta kita. Bukan. Harta bisa berkurang, bisa habis, bisa ditipu. Kesehatan kita bisa sakit. Tetapi berkat terbesar adalah kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Dia berjanji, I will never leave you. Dia berjanji gak pernah Dia tinggalkan kita, saudari.
Oleh sebab itu, bukannya nggak ada masalah, tetapi kehadiran Tuhan. Nah, itulah yang kedua, kenapa kita bisa menerima berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Ketika kita mulai melihat berkat itu bukan sekedar materi, tetapi kita melihat, satu adalah kita terhubung sama sumber berkat. Yang kedua, kita disertai oleh kehadiran Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Artinya, nggak akan membiarkan kita tergeletak, nggak akan membiarkan kita jatuh dalam dosa terus, nggak akan membiarkan kita terus dikhianati, tidak akan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita lakukan yang bodoh pun, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukan dia setuju dengan perbuatan kita, tetapi dia tidak bisa menyangkal. Karena dia tahu kita nggak bisa bangkit tanpa dia. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari, manusia nggak hebat. Kita bisa jatuh. Orang bisa nggak suka sama kita. Kita pikir, oh aku sudah baik, orang-orang suka. Oh Pak Bagus tuh udah hamba Tuhan, pasti semua orang suka. Wah, kata siapa saudara? Jangan pikir karena enggak. Ya, tetapi yang kita pegang adalah bahwa saya terhubung sama Tuhan. Tuhan nggak akan tinggalkan saya. Pak Bagus sudah hamba Tuhan, nggak bisa jatuh dah. Nggak bisa. Kata siapa? Bisa aja. Tetapi satu hal, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Bukan disuruh kita jatuh, bukan. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa Anda terhubung sama Tuhan, Anda disertai Tuhan, sehingga bangkit kembali. Kenapa? Karena dia seorang Bapa buat kita. Kita ini anaknya. Perjanjian lama, kita nggak bisa sebagai seorang anak. Kita hamba doang. Seorang hamba, kamu melakukan kesalahan, sekali diampunin, 2 kali masih oke, dikasih kesempatan, 3 kali kadang udahlah gua bye-bye aja. Tetapi kalau anak, 7 kali kamu melakukan dosa, 7 kali diampunin sama dia, dikasih kesempatan. Dalam perjanjian lama, ya orang-orang yang berzina langsung dirajam. Tetapi ketika Yesus datang perjanjian baru, ada wanita yang tertangkap berzina, Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Baru disuruh jangan berbuat dosa lagi. Kalau dia nggak hukum, bukan berarti dia setuju sama dosanya. Dia nggak setuju, tetapi dia ampuni. Karena dalam perjanjian baru Tuhan datang untuk manusia yang nggak mampu. Kalau manusia hebat, Tuhan nggak usah datang. Lakukan aja sendiri, bisa. Tapi perjanjian baru adalah kasih karunia Tuhan. Dia datang karena kasihnya, karena kita nggak mampu. Oleh sebab itulah kalau Anda tahu sesama orang yang gak hebat, sesama orang yang bisa sering salah, jangan saling menjelekkan. Jangan saling gosipin, waduh dia kayak begitu. Anda sedang menunjuk orang, kita sedang menunjukkan kepada diri kita sendiri. 1 ke orang lain, 3 jari ke kita. Ya, jadi kita pun banyak kesalahan, banyak kelemahan. Kalau jangan sombong kalau kita mampu juga. Karena kemampuan kita adalah karena terhubung sama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, ini di sini, Yesaya, lihat tuh. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Wah, penyertaan. Air itu di sini bukannya berkat. Air ini air yang bergejolak. Ya. Jadi, yang minggu lalu saya ngomong bahwa ketika Anda mengalami tekanan di dalam, tertekan, depresi, itu seperti itu. Ya. Atau sungai-sungai yang engkau tidak akan dihanyutkan. Ini dari dalam. Tetapi apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api itu bicara tentang tekanan dari luar. Anda dari dalam bergumul dengan jiwa kita yang rapuh. Dari luar Anda bergumul dengan orang-orang yang jahat. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai. Bukan Tuhan ambil masalahnya langsung, tapi penyertaan Tuhan. Kadang yang membuat kita kecewa, membuat kita lemah adalah kita tidak melihat kepada sumber yang benar. Kita hanya mau melihat pada keadaan. Ingat, unstoppable blessing adalah ketika kita berkat yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Dan berkat itu hanya datang dari Allah sendiri. Amin ya? Lalu kemudian kita melihat yang ketiga, saudara. Dikatakan begini ayat 26. Sebelumnya ayat 25 sih. Anda akan baca di ayat 25 kalau saya cari di ayat 25 yang mana. Oke, apa-apa. Di ayat 25 Anda akan melihat bahwa berkat-berkatnya adalah berkat dari langit, ya kan ya? Tadi ayat 25 bahwa Allah Yakub itu kan berkat dari langit, berkat dari samudra, terus berkat buah dada,
Terus berkat apa lagi tadi saya? Artinya komprehensif. Berkat dari langit, berkat rohani, saudara-saudari, berkat yang dari atas, yang hal-halnya ada berarti, kemudian berkat dari samudra raya, itu berkat kehidupan. Karena di samudra itu bicara tentang air mengalir, sungai mengalir, itu yang menopang kehidupan kita. Tetapi berkat buah dada, buah kandungan, itu berkat keturunan. Berkat dari Tuhan, itu komprehensif. Bahkan bukan diri kita aja. Berkat yang diberikan kepada Yusuf adalah berkat untuk keturunan kita. Luar biasa nggak? Tapi di ayat 26 dikatakan, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yaitu yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Saudara-saudari, berkat apa sih yang sedang dilepaskan di sini? Berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Anda tahu kalau gunung-gunung adalah sesuatu berkat yang menjadikan Anda berkat. Di gunung ini, saudara-saudari, kalau di gunung biasanya ada sungai, ada salju, akhirnya mengalir ke bawah, menghidupkan yang lain semua. Anda dijadikan berkat. Ini gunung-gunung gitu ya. Tapi gunung-gunungnya sejak dulu. Kapan? Sejak dulu. Terus berkat yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad, nggak tahu kapan. Arti berkat ini sudah ada dari dulu sampai kita nggak tahu, yang kita dengan kata lain kekal. Dan Anda diberkati berkat yang melebihi berkat gunung-gunung. Orang-orang yang pernah jadi paling berkat itu lebih daripada itu. Manusia yang paling dianggap yang paling memiliki dampak pengaruh, Tuhan bilang, aku berkati lebih daripada itu. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Tapi tetap Tuhan memberkati Anda lebih daripada berkat yang manusia bisa lihat. Misalkan kayak sekarang, orang yang paling itu mungkin saya nggak tahu siapa yang paling hebat. Ada orang bilang Paus, ada orang bilang lagi hamba Tuhan siapa yang terbesar, ada yang bilang Elon Musk, tetapi Anda lebih dari itu semua. Pasti bukan tentang harta, bukan tentang kepintaran, kecerdasan. Anda diberikan itu semua, berkat itu. Apa itu, saudara? Berkat kasih terbesar. Melebihi dari gunung-gunung yang terbaik, bukit-bukit yang terindah. Karena kita nggak sadar. Karena kasih yang terbesar, Anda diberikan siapa? Yesus. Karena demikian besar kasih Allah kepada kita sehingga diberikan anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Kadang kita pikir, berkat adalah ketika saya jadi orang hebat, saya bisa banyak macam, tetapi Anda harus tahu, berkat yang kita yang terbesar, angpau kita terbesar adalah Yesus, saudara. Yesus adalah angpau terbesar. Bukannya uang. Tapi kadang kita nggak melihat, kita nggak menghargai, sehingga kita nggak tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kenapa? I have Jesus. Saya memiliki Yesus. Ketika saya memiliki Yesus, Anda mungkin nggak kelihatan hal-hal yang lain, tetapi ketika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segalanya. Buktinya apa? Buktinya firman Tuhan lah. Ya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, kepala semua pemerintah di bumi dan di surga ada di dalam kita. Pemerintah dan penguasa. Kadang ketidaksadaran kita bahwa Yesus adalah berkat yang terbesar membuat kita berlaku seolah-olah menjadi orang-orang yang victim. Kita hanya sebagai korban. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa berkat terbesar yang telah bisa diberikan lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, ada di dalam saya. Dan berkat itu adalah kepenuhan Allah sendiri yang memiliki kuasa atas pemerintah dan penguasa. Anda bukannya siapa-siapa, Anda adalah penentu keadaan. Penentu keadaan mungkin bukan dengan sekedar yang dilihat di dunia, tetapi Anda penentu keadaan ketika Anda mau berdoa. Keadaan berubah. Penentu keadaan adalah ketika Anda mulai, Anda nggak mau terpancing dengan emosi. Kadang di jalanan, teman-teman,
Saudara bisa memancing kita dengan emosi, kita nggak mau terpancing. Anda penguasa daripada emosi kita dan keadaan sekeliling. Kadang kita nggak tahu bahwa, tahukah Anda ketika Anda masuk dalam suatu ruangan, kadang kita nggak sadar kita membawa Yesus. Dan harus Anda ketika sadar itu ada, biasakan. Ketika saya masuk ke ruangan, saya membawa perubahan. Saya membawa situasi jadi berubah. Itu Anda dan saya. Kenapa? Karena Kristus di dalam kita sudah diberikan kepada kita. Kadang kita nggak sadar. Malah kita kadang nggak sadar, orang lain sekeliling kita yang mempengaruhi kita. Wah, Pak Bagus kayak ngomongnya terlalu muluk-muluk. Nggak muluk, ini janji Tuhan. Cuman kadang kita nggak sadar, kita nggak gunakan. Anda punya pistol yang paling canggih, tapi Anda nggak pernah gunakan, nggak ada fungsinya. Anda punya otoritas yang paling tinggi, tapi nggak pernah Anda sadar dan nggak pernah digunakan, nggak ada fungsinya. Gunakan. Ketika Anda datang di tempat yang kacau, di tempat pekerjaan, ketika Anda datang di keluarga yang sedang juga kacau, sadari Anda membawa Tuhan karena di dalam kita, pemberian terbesar itu. Dan Anda mulai, saya pasti membawa pengaruh kepada mereka. Kadang nggak usah ngomong. Suatu ketika teman saya, orang Ambon, tinggal di Kampung Makassar, di Cawang, Jakarta Timur. Itu tempat preman, saudara-saudari, daerah preman. Ya, orang Ambon, orang Batak, itu banyak di sana. Gitu, preman. Saudara, ketika dia jalan di jembatan penyeberangan, diberhentiin sama orang. Ini benar, ya. Orang itu yang berhentiin ngomong, Pak, Bapak orang Kristen ya? Nggak kenal. Teman saya bilang, loh, benar, kok kamu tahu? Mereka bisa tahu loh, ketika kita terus menyadari kehadiran Tuhan. Karena ada kuasa. Cuman kadang kita nggak sadari. Bapak Ibu, ketika kita masuk suatu tempat, kekacau apapun juga, jangan sekedar sadari kekacauannya. Sadari siapa di dalam kita ini. Anda sudah diberikan itu. Ketika kita menyadari kekacauannya, masalahnya, kita jadi panik. Iya kan? Firman Tuhan katakan bahwa kenapa kita unstoppable blessing? Karena kita dikasih dengan kasih terbesar. Dan firman Tuhan di dalam Roma 8:32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri karena begitu besar kasih Allah, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kata kuncinya adalah bersama-sama dengan Dia. Semakin Anda sadar Dia ada di dalam kita, semakin kita bisa menyadari Tuhan pasti mengaruniakan. Bukan memberikan, mengaruniakan. Kalau memberikan karena mungkin Anda layak. Tapi kalau mengaruniakan, Anda nggak layak sama sekali. Bukan karena kehebatan kita. Dia mengaruniakan kepada kita. Tetapi kuncinya adalah bersama-sama dengan Dia. Saya sadar Kristus ada dalam saya. Pemberian terbesar di dalam saya. Kalau kita sadar, kita semakin mengasihi Dia, menghormati Dia, menghargai Dia. Kalau kita sadar, semakin sadar, kita tahu bahwa kalau kita ke gereja, kita buat ibadah, bukan buat sekedar kongko. Bukan hanya sekedar buat ngobrol-ngobrol. Sehingga ketika Anda datang ibadah, Anda mau mempersiapkan hati. Kalau Anda sadar, ketika Anda mau berdoa, Anda mempersiapkan hati, bukan langsung sekedar asal sekedar ini rutinitas sedang ngomong. Tapi Anda sadar, ada Kristus pemberi terbesar sama saya. Dialah yang mengaruniakan kehidupan saya. Kalau saya sedang makan, berkat ini datang juga dari Dia. Saya percaya Anda sekarang tahu bahwa Anda sangat diberkati Tuhan. Dengan berkat bukan yang datang dari dunia, berkat dari surga. Sekarang pilihannya, Anda mau ngandalin mana? Ketika Anda mulai mengandalkan keadaan, Anda seperti kanal. Jadi sumber airnya tergantung, dibuka apa enggak. Ketika ada sumbatan di kanal ini, airnya enggak akan mengalir.
Tetapi ketika Anda memilih sumbernya dari sumber yang nggak pernah berhenti mengalir, seperti ini, aliran sungai. Anda taruh batu di aliran sungai ini, airnya tetap mengalir nggak? Tetap mengalir. Sebesar apapun batu masalah Anda, ketika Anda melihat sumber yang nggak pernah berhenti, seperti air yang mengalir, maka berkat Anda nggak pernah diberhentikan. Lihat, ada batu, ada. Menghentikan aliran? Tidak. Karena ini seperti kita menyadari, berkat kita nggak pernah berhenti. Tetapi bukan berkat materi. Kita terhubung dengan sumber segalanya. Lalu kemudian kita disertai kehadiran Tuhan. Dan kita dikasihi dengan kasih yang terbesar. Kadang simple, tapi tidak lupa. Kita sering lupa, kita nggak ikutin saudari. Anda mau pilih yang mana? Tapi Tuhan mau Anda pilih yang kedua, sungai alami, aliran Roh Kudus mengalir. Mengingatkan kita kepada tadi, 3 hal tadi. Jadilah unstoppable. Jadilah orang-orang yang tidak bisa diberhentikan. Kenapa? Karena ada berkat dari Tuhan yang terus mengalir. Bukan berkat dunia, bukan berkat materi yang mungkin bisa stop. Tetapi ada berkat Tuhan, meskipun ada batu-batu masalah. Amin.